Ini adalah pertarungan paling brutal di Rusia. Satu-satunya cara menang adalah membunuh lawan di ring. Seorang petarung bernama Boyka sudah mencetak 99 kemenangan beruntun dan hampir semuanya berakhir KO telak. Kali ini pun sama, Boyka kembali menjatuhkan lawannya dengan cepat. Melihat itu, bandar bernama Laubai mulai panik. Jika Boyka terus menang, uangnya bisa habis. Saat itulah ia melihat seorang pria yang sedang siaran langsung, mantan juara dunia kelas berat, Michael Jai White. Agar pria itu masuk penjara, Laubai menyuruh anak buahnya menyelipkan sebungkus bubuk ke dalam Alkitab miliknya. Akibatnya, Michael ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kedatangan sang juara membuat para tahanan langsung berkumpul. Boyka sendiri sudah lama menunggu dan ingin melawannya untuk membuktikan bahwa dialah petarung terbaik di dunia. Saat baru mendapat pakaian tahanan dan menuju sel, seorang pria tiba-tiba menyiram wajah Michael dengan cairan panas. Katanya, itu hadiah dari Boyka. Michael langsung marah dan hampir menghajar pria itu kalau saja penjaga tidak menahannya. Setelah membersihkan wajahnya, ia pergi ke kantin untuk makan. Tiba-tiba semua tahanan berdiri. Ternyata Boyka datang. Teman sekamarnya menyuruh Michael ikut berdiri, tapi dia sama sekali tidak bergerak. Anak buah Boyka mendekat dan memaksanya berdiri. Namun Michael malah mengambil mangkuk, berjalan ke depan Boyka, lalu meludahkan isinya tepat ke wajahnya. Seluruh tahanan langsung terkejut. Di penjara ini, bahkan sipir pun biasanya takut pada Boyka. Boyka yang dipermalukan langsung menyerang, dan keduanya pun berkelahi sampai penjaga datang melerai. Kepala penjara sebenarnya sengaja membiarkan semuanya terjadi karena dia ingin mereka bertarung di ring. Keesokan harinya, Michael melihat anak buah Boyka memukuli teman sekamarnya. Dia langsung turun tangan dan menghajar mereka. Saat Boyka melihat anak buahnya babak belur, dia langsung mencari Michael. Untung saja penjaga datang tepat waktu sebelum mereka benar-benar bertarung. Tak lama kemudian, Boyka mendapat pertandingan baru dan lawannya kali ini benar-benar sedang sial. Michael meludah ke dalam gelas lalu menyiramkannya ke wajah Boyka. Boyka langsung naik pitam dan ingin menyerang, tapi penjaga buru-buru memisahkan mereka. Namun sebelum melawan Michael, Boyka harus menjalani pertandingan lain. Di atas ring, lawannya jadi pelampiasan amarah, dipukuli tanpa ampun di depan penonton. Bandar Laubai malah makin panik. Kalau Boyka terus menang, dia bisa bangkrut. Satu-satunya cara, mempercepat pertarungan antara Michael dan Boyka. Kepala penjara kemudian memprovokasi Michael agar mau bertarung. Tapi Michael hanya ingin bebas, jadi dia malah disiksa. Siang dipaksa membersihkan saluran kotor. Malam dikurung di sel air sempit. Seminggu disiksa, akhirnya Michael menyerah. Ia mulai latihan dengan teman sekamarnya untuk menghadapi Boyka. Pertarungan besar pun jadi sorotan. Sebagian besar orang menjagokan Michael sebagai mantan juara dunia. Saat duel dimulai, Boyka mencoba mengandalkan pukulan, tapi dia salah besar. Michael justru membuatnya terdesak untuk pertama kalinya. Diam-diam, anak buah Boyka menukar air minum Michael. Saat istirahat, Michael meminumnya tanpa curiga. Begitu ronde lanjut, tubuhnya mendadak lemas dan pusing. Tanpa daya, dia dihajar habis-habisan, hingga akhirnya KO. Laubai pun meraup keuntungan besar. Michael terbangun di ruang medis, lalu mengetahui kebenaran. Dia diracuni, dan yang mengkhianatinya adalah teman sekamarnya sendiri. Saat hendak membalas, dia justru menemukan temannya sudah gantung diri. Dipenuhi amarah, Michael mendatangi Boyka dan menyebutnya pengecut. Padahal Boyka sendiri tidak tahu soal kecurangan itu. Ketika kepala penjara datang, Michael langsung menghajarnya. Akibatnya dia dihukum, diikat di luar, dibiarkan kedinginan di bawah cuaca ekstrim. Sementara itu, Boyka mencari kebenaran. Saat tahu dirinya menang karena kecurangan, dia murka dan menghajar anak buahnya sendiri. Malam itu, Michael hampir mati kedinginan di salju. Hingga keesokan paginya, para tahanan mulai tak tahan melihatnya. Michael dihukum, diikat di tengah salju selama sehari semalam karena memukul kepala penjara. Tubuhnya menggigil, hampir membeku. Melihat itu, para tahanan justru membantu. Mereka melepas pakaian, memberi makan dan minum. Di penjara yang kejam ini, untuk pertama kalinya muncul rasa kemanusiaan. Saat kepala penjara mengetahui hal itu, ia memanggil semua tahanan dan menyuruh pelakunya maju. Namun, semua orang justru berdiri bersama melindungi Michael. Laubai yang mendengar kabar itu langsung datang, memarahi kepala penjara, lalu meminta maaf pada Michael. Ia menawarkan satu hal,
bertarung lagi melawan Boyka dan dia akan dibebaskan. Michael tak punya pilihan, tapi dia mengajukan syarat. Semua tahanan harus diberi jaket hangat. Permintaan itu disetujui. Seorang pria tua kemudian datang dan menawarkan diri melatih Michael. Ia mengungkap kelemahan Boyka, kekuatan utamanya ada di kaki. Jika kakinya dikunci, Boyka bisa dikalahkan. Setelah latihan keras, pertarungan pun dimulai. Kali ini, sorakan bukan hanya untuk Boyka, tapi juga untuk Michael. Ronde pertama, strategi Michael berhasil. Boyka tak bisa menggunakan tendangannya. Namun di ronde kedua, Boyka ubah taktik dan mulai mendominasi. Michael sempat terdesak, hingga kata-kata pelatihnya membakar semangatnya. Kalau kalah, dia tak akan pernah keluar dari penjara. Dengan nekat, Michael melawan habis-habisan. Situasi berbalik, Boyka mulai kewalahan. Di momen terakhir, Michael menangkap celah, menjatuhkan Boyka, lalu mengunci tubuhnya dan menghancurkan kakinya. Rekor kemenangan Boyka akhirnya berakhir. Seluruh penjara bersorak. Lau Bai kembali meraup keuntungan dan menepati janjinya, membebaskan Michael serta memberinya uang. Namun Michael tidak langsung pergi. Ia memilih kembali menemui kepala penjara untuk membebaskan pria tua yang telah membantunya. Cerita pun berakhir.